saudara-saudara mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah yang begitu banyak, tak terhingga jumlahnya, yang wajib kita tahu hanya 20 sifat saja, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 10-nya adalah sifat hayat. Artinya wajib menurut akal, secara logika sehat, mesti yang namanya Tuhan itu hidup. Akal sehat tidak terima, masa iya yang nyipta langit, nyipta bumi, nyipta manusia pada hidup ini yang nyipta mati. Sulit dimengerti oleh akal. Bila kita telah pelajari Allah itu kuasa, bila kita telah pelajari Allah itu punya kehendak, bila kita telah pelajari Allah punya ilmu, pengetahuan, masa iya yang punya pengetahuan, punya keinginan, punya kemampuan mati? Sulit dimengerti. Karena itu akal berkata yang namanya Tuhan itu hidup, tidak pernah mati. Hayat ini disebut sifat tashih, yakni sifat Allah yang mensahihkan bahwa yang disifatinya memiliki ilmu, iradat, kudrat. Ini namanya disebut sifat tashih. Secara logika, hidup dulu baru punya pengetahuan. Setelah punya pengetahuan, punya keinginan, baru eksekusi, kudrat. Ini secara logika. Meski sifat Allah tidak ada tertib, sebab seluruhnya qadim. Wa yastahilu alaihil mautu, mustahil Allah mati. Kalau Tuhan itu mati, lah siapa yang ngasih hidup, ngasih rezeki, ngasih makan nama kita? Maka Tuhan itu saudara hidup. Kedua, agama wajibin kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya di dalam hati sanubarinya, tertanam keimanan yang mantap, keimanan yang bulat, keimanan yang kuat, yang namanya Tuhan itu hidup. Selain Tuhan tidak hidup. Andai hidup karena diberi hidup, tidak hidup secara dati. Kalau Allah hidupnya dengan zatnya, kalau kita hidupnya banyak media dan instrumen, perlu nyawa, perlu darah, dan segalanya. Kalau Allah bighairil wasait, tanpa instrumen-instrumen. Kalau kita hidup dengan nyawa, karena hidupnya dengan nyawa, pasti bakal ngalamin mati. Kata Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti ngalamin mati. Begitu, mati. Tidak ada yang tidak ngalamin mati. Karenanya jangan mati-matian
mengejar sesuatu yang tidak ada manfaat kala mati. Begitu. Ini namanya disebut sifat hayat, sifat tashih. Di dalam Al-Quran tadi dibaca oleh imam kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyu. Al-hayyu, Tuhan bersifat hayat. Tuhan itu hidup. Tanemin di hati kita yang namanya Tuhan hidup. Selain Tuhan tidak hidup. Andai hidup karena diberi oleh Tuhan hidup, itulah hidupnya kita semuanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang maha hidup. Tanemin di hati kalau mau bergantung kepada yang maha hidup saja. Di dalam Al-Quran Allah jelasin, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah Anda kepada Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mati. Serahin segala urusan sesudah kita bekerja secara maksimal, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling tinggi, dosa yang paling besar adalah dosa orang yang tidak percaya bahwa Tuhannya hidup. Tidak yakin Tuhan hidup, berimbas kurang mantep urusan rezeki. Masa iya bila toke, cicak, semut, burung, ayam, kucing Tuhan openin rezekinya, masa iya orang yang ngaji di Darul Mukminin ini kagak dikasih makan nama Allah? Kalau kata orang kampung dukuh, ilokan. Begitu. Orang kucing aja kasih makan nama Allah, ayam kasih makan nama Allah, mantep percayanya sama Allah. Masa kita yang dikasih akal kurang mantep percayanya kepada Allah? Serahin segalanya kepada Allah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andai Anda mantap pada sifat hayat, lalu melahirkan sifat tawakal yang benar kepada Allah, kata Nabi, andai Anda tawakalnya benar sama Allah, pasti Allah kasih rezeki kepada Anda kayak Allah kasih rezeki kepada buruh yang tidak punya kantor, tidak punya pensiunan, tidak punya kos-kosan, tidak punya kontrakan, tidak punya aplikasi Gojek, tapi burung yakin Allah bagi rezeki, dia keluar rumah sebagai bentuk syariat dalam keadaan lapar, kemana? Yang penting kewajibannya ngeluyur, kata burung, maka taghdu khimason, dia pergi dalam keadaan lapar, wataruhu bitonan, pulang sore dalam keadaan kenyang. Bahkan anak-anaknya yang ada 8 sukses semuanya, pada bisa terbang semuanya anak-anaknya. Kenapa? Mantep sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup
memberikan pilihan kepada kita. Orang yang ngaji sifat hayat diberi pilihan oleh Allah. Satu, maukah kita mengeluh sehingga hidupnya pusing terus, ataukah kita anggap hidup ini anugerah yang perlu kita syukuri? Ini tinggal kita mau milih. Mau milih mengeluh terus, ataukah memilih kita menikmati ini hidup? Terserah. Sebab kita sudah dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ditanamin oleh agama keyakinan bahwa Allah memiliki sifat namanya hayat. Kesimpulannya, seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hayat, maka akan muncul di dalam hatinya cahaya yang luar biasa yang disebut nurut tawakkul, cahaya tawakal. Tawakal ini berkelas, saudara. Yang paling tingginya, hendaklah kita mati sebelum kita mati. Itu yang paling tinggi. Ini yang paling bahagia. Hendaklah kita mati sebelum kita mati. Apa itu mati sebelum kita mati? Anggap diri kita kayak mayit di hadapan amil. Kalau di kampung dukun nyebutnya apa tukang mandiin tuh? Hah? Biasanya petukang mandiin tuh amil juga, sama kan? Amil. Jadi kita tuh mayit di hadapan amil tuh kira-kira nurut apa enggak? Nurut apa enggak? Nurut sama amil, dan yakin walaupun amil nih dulunya hidupnya musuhan sama dia, walaupun ini amil dulu hidupnya musuhan, itu si mayit yakin nanti dimandiin gak bakalan digantung dari leher dicemplungin ke sumur. Enggak, dia yakin begitu. Itu kalau kita posisinya kayak mayit, bahagia kita. Allah itu amil, maka kita nurut aja sama apa yang terjadi pada diri kita. Seringkali kita anggap ini musibah, padahal nikmat di dalamnya. Karena Allah itu baik sama kita. Baik sama kita. Ada kalanya kita dikasih sakit, dengkul kita mulai kotek. Ini kenapa? Kalau dia pahami ini nikmat dari Allah. Dulu kurang mau dia zikir, pas mulai sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa enggak dia muji-muji Allah akhirnya? Begitu, saudara. Dalam setiap ujian itu ada nikmat di dalamnya. Kalau dia paham, maka kita itu kayak mayit di hadapan Allah. Kun kal mayit indallah. Hendaklah anda kayak mayit di mata Allah. Artinya Allah amil, yang namanya amil terserah amil sama mayit, dan yakin amil itu enggak bakal nyembarangin mayit. Dan kita yakini dari dulu sampai sekarang Allah baik banget. Coba andai kita sakit hari ini, coba renungi sama kita. Antara kita dari mulai berojol lahir sampai ini hari, antara sakit sama sehat, banyakan mana? Banyakan mana? Masa sakitnya doang yang dinilai lalu menggerutu? Gua udah ke masjid, gua udah sedekah, ngapa dikasih sakit? Ada tuh yang kayak begitu, ada nggak? Ada. Banyak nggak?
Banyak yang kayak begitu, tapi bukan ini. Ini sih dari wajahnya soleh semuanya. Yang kita omongin adalah orang mana-mana yang ada di sini. Ini yang masalahnya. Begitu. Cuman nyengirnya curiga saya. Tuh begitu. Mau ngapain kita menilai yang kecil? Ini kan keliru. Keliru menilainya. Masa sehat yang begitu banyak lalu enggak dinilai sebagai anugerah dari Allah, yang dinilai cuman ujian sakit doang? Hidup enggak berimbang, kan mata dikasih dua, jangan satu doang memandangnya. Jadi akhirnya stres sendiri hidup. Begitu. Andai kita kemarin dikasih corona kayak begitu, bombardir luar biasa, toh sampai sekarang nih Allah kasih hidup sama kita. Nih hidup nggak ini? Kayaknya yang diem-diem nih mati kayaknya. Ini saya mau nanya, hidup nggak ini? Hidup nggak? Alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih. Berapa kali? 3. Udah termasuk bakso? Belum. Mie ayam? Siomay? Batagor? Itu sih bukan orang susah. Tidak layak mengeluh hidup. Mau ngapain? Begitu. Sekarang harga mobil murah, tinggal klik aja udah datang depan rumah mobilnya. Enak nggak? Enak. Kalau ditelepon, naik apa mobil? Nyupir sendiri? Kagak lah, gua disupirin. Ya naik Grab car ya kan. Udah enak aja, keren aja udah hidup. Jangan dibikin susah. Hidup ini anugerah. Jadi kita tawakal aja sama Allah, serahin sama Allah. Enggak bakalan Allah telantarin kita, enggak bakalan. Ono yang namanya Siti Hajar alaihissalam suruh tinggal di bumi tandus yang namanya Mekah. Waktu nanya sama Nabi Ibrahim, bang, sama lakinya, kalau pakai bahasa kasar Betawi, gue ditaruh di sini nih, mau lu apa mau Allah? Gue mau nanya. Dijawab tuh sama Nabi Ibrahim, Allahu ya'muruna bihada. Hajar, mau Allah, Allah yang nyuruh. Baik, kalau Allah yang nyuruh, idzan lan yudayyi'ana. Karena Allah Maha Hidup, Allah pasti memberi kehidupan kepada saya. Saya yakin. Itu akhirnya keluar tuh yang namanya Zam-Zam. Dari mana itu Zam-Zam tuh? Dari mana? Coba dipikirin. Tanya orang kampung Dukuh, dari awal tuh RW sampai RW ujungnya tuh. Tanya. Kaki diadu sama batu. Tanya, yang hancur apanya? Kaki diadu sama batu. Yang hancur apanya? Kakinya. Ini yang hancur batunya. Tuh dari mana? Tawakal sama Allah. Berkah sampai sekarang tuh bisa diminum air Zam-Zam. Gara-gara apa? Tawakalnya mantep sama Allah. Tawakalnya mantep. Begitu. Kalau kita sampai kita nggak hidup, bingung mau ngapain? Kan kita suka keren kalau ngomong. Tinggal di mana bang? Pondok Indah. Kan suka ngomong begitu ya kan? Kan keren banget. Sebelah mana Pondok Indahnya? Begitu. Sebelah mana? Dari PIM sebelah Maria. Begitu. Ujung-ujungnya Praja. Gitu. Nah pokoknya kan keren aja. Jangan dibikin susah itu. Itu tawakal paling tinggi. Posisikan kita kayak mayit, nggak memprotes Tuhan. Kita berproses terus tanpa protes. Di sana ada sukses. Ini yang paling penting. Kedua, kayak bayi. Ada nggak bocah ketika ngadepin lebaran? Ini lebaran kurang seminggu lagi, belum beli baju. Ada nggak bocah stres? Saya tanya nih, ada nggak? Ada nggak? Kenapa nggak stres? Nggak ada pikiran. Itu anak gila itu. Innalillahi. Anaknya dikata gila. Ngapa lebaran kurang 3 hari, kurang seminggu belum beli baju, bocah nggak stres? Kenapa? Kenapa? Nah itu bapak kita aja yakin ada yang ngopenin. Bila bocah aja yakin ada yang ngopenin, masa kita nggak yakin Allah penin kita?
Allah openin nama kita. Udah bersyukur aja. Kemarin juga, tadi pagi juga ada yang datang tuh. Dia nanya, saya ini udah pensiun. Cakep kata saya. Pensiun cakep, itu namanya orang kaya. Kalau orang pensiun tuh orang kaya. Kaya di mana? Disebut di kampung saya orang berada. Senin ada, Selasa ada, Kemis ada, Rebo ada, kemana-mana ada. Orang berada, orang kaya. Benar nggak? Begitu. Jadi jangan dibikin pusing. Begitu hidup nikmat. Bocah nggak stres. Mau masuk sekolah naik lagi ke? Mau lebaran itu kurang 2 hari belum beli baju ke? Enggak stres. Maka disebut orang yang paling bahagia anak-anak. Dunia yang paling happy dunia anak-anak. Kenapa? Karena yakin ada yang ngurusin. Masa kita yang udah gede nggak yakin Allah ngurusin kita? Ada aja jalannya. Hidup sampai sekarang. Lihat teman kita yang bingung. Gua bingung anak udah gede-gede ini gimana. Sekarang udah ngawinin. Tuh yang bingung udah ngawinin. Gimana kalau yakin? Begitu. Maka yang mantap. Yang mantap. Begitu, yang mantap. Ini keyakinan pada sifat hayat. Si mau dongeng hidup saya, sekalipun nyelip, insya Allah ada hikmahnya. Jadi satu hari di kolong jembatan Selipi, habis ngaji Jumat awal-awal 99, kata saya di hati, yang enak mau kerja kantoran tuh enak, teman-teman enak kerja kantoran. Saya naik mobil Mualim Sabiadami ngaji di Al-Makmur. Di hati itu terbesit, yang enak kerja kantoran ini ya kata kita. Itu guru kita di bawah kolong selip itu. Begitu. Mohon maaf sambil merokok ceritanya. Jadi orang hidup kok bingung. Lagi kata kita, ngata-ngatain saya ini. Kata saya. Itu yang namanya cicak, makanannya nyamuk. Nyamuk bisa terbang. Saya bilang merokok dong ya. Di mobil. Begitu. Bisa terbang. Karena punya sayap. Cicak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Ijazah nggak punya, ilmu nggak punya, kontrakan nggak punya. Cicak nggak stres. Bagaimana ngejar-ngejar nyamuk? Yakin sama Allah. Kan kita kesinggung, ngata-ngatain kita. Kita pengen kerja kantoran, kita nggak boleh berarti sama guru. Yang mantep sama Allah. Jadi saya mulai paham cara hidup daripada Yai Syafi'i Hadami radhiyallahu an. Tenang aja hidup. Hidup begitu, hidup jangan takut. Begitu. Lihat itu orang Betawi tempo dulu. Ya Allah, sekolah juga kagak. Enggak pernah makan bangku sekolah. Emang juga yang makan rayap namanya. Bener enggak? Begitu. Anak banyak kayak biji tasbih 33. Tapi dia mati ninggalin warisan. Itu banyak teman-teman saya di Betawi. Rumah yang dia tempatin emang dapat beli tanahnya? Kagak. Kontrakan saban bulan diambilin. Emang dia juga yang beli? Kagak. Punya babanya. Punya baba. Itu padahal SD kagak lulus. Masa kita yang minimal SMA bingung? Ini berbicara yakin sama Allah, mantep. Dunia paling happy, dunia anak-anak. Kenapa? Tawakalnya mantep. Ilokan ibu orang ngopenin kita. Ilokan Tuhan gak ngopenin kita. Allah openin. Sampai sekarang hidup. Begitu. Ngapain dipuyang-puyang? Ujung hari ketemu lagi. Begitu. Udah biasa aja hidup. Jangan disetres-stresin. Begitu. Ini hidup. Cuman ada satu masalah. Teman kita punya handphone. Dicas sejam. Waktu dicabut kagak masuk. Ini kemungkinan baterainya
Soak kayak begini nih. Ada orang ngaji, waktu di masjid ngangguk-ngangguk tenang kayaknya. Keluar dari masjid puyeng lagi. Ada kayak begitu tuh. Kayaknya orangnya ngaji juga kayaknya. Ini soak nih, soak ini, soak kalau begini. Masa diajarin kagak tenang juga hidup? Yang mantap hidup sama Allah. Hidup. Masa kita dibiraga hidup? Rezeki itu banyak ragamnya. Enggak duit doang, sehat juga rezeki. Punya teman baik-baik juga rezeki. Bini nurut juga rezeki. Anak baik-baik juga rezeki. Jadi rezeki itu banyak. Jangan sampai kemudian kita duit doang, mau dikasih 5 miliar tinggalnya di Pondok Indah. Begitu RSPI. Begitu. Mau. Lah kan kagak, berarti kan kasih sehat, udah syukuri. Jangan banyak ngelamun, ngapain? Begitu hidup dibikin nikmat aja. Hidup percaya. Selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Tanemin di hati. Kalau kita udah mati, mananya rezeki kita udah habis. Kalau masih hidup, rezeki kita masih banyak. Jangan kita dibingung-bingungin hidup. Yang mantep aja, yang mantep. Maka mata kita ini jangan sampai, kalau bahasa teman kita di Betawi, siwer, salah ngelihat temen naik Fortuner, besok lagi Pajero, besok lagi Lexus, ini kaya ini, bengkel mobil, test drive. Jadi jangan kagum dulu. Jangan kagum, biasa aja. Kata teman-teman kita, mana tuh si Opik tuh, saya juga bilang, enak tinggal di Pondok Indah. Lu belum ngobrol, kata gitu. Belum ngobrol, tanya aja itu orang tinggal Pondok Indah. Ada nggak tulisan rumah dijual? Ada. Puyeng itu, puyeng. Itu puyeng itu. Jadi mau puyeng kayak dia, kagak, udah syukuri aja. Hidup itu jangan dibikin stres. Begitu. Yakin Allah bersifat hayat. Ini tingkat iman rendahan. Bila kita memposisikan kita anak, Allah ibu kita. Yang tinggi posisi kita mayit, Allah amil kita. Itu paling tinggi. Tawakalnya luar biasa. Karena bocah ada usaha. Bocah ini kenapa rendah? Ada usaha. Pada bagian ini ada guru dan murid dialog. Dua-duanya ulama besar. Yang satu namanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, pembangun madhab Maliki, makamnya di Madinah, 200 meter dari makam Nabi, namanya Baqi'. Muridnya namanya Imam Syafi'i, makamnya di Mesir, di Jabal Muqattam, di Fustat, di Kairo. Dulu waktu Imam Syafi'i mondok sama Imam Malik, dialog guru sama murid. Kata Imam Malik, semuanya kita harus bergantung sama Allah. Rezeki udah diatur, mantepin hati. Kata Imam Syafi'i, tapi kuda ada usaha guru. Enggak, asal mantep kita kayak mayit itu bagus. Enggak, kudu usaha. Enggak bisa, kudu usaha. Begitu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, enggak, asal mantap kayak mayit bisa. Akhirnya Imam Syafi'i enggak percaya sama guru, enggak mau, bahwa kudu usaha dulu. Pergi ke pasar Madinah. Dia bilang, kalau kita orang ke pasar Bayoran atau yang dekat pasar Melek apa Ngedip itu ya, oh Ngedip, pasar Kedip. Nah, begitu. Itu saudara. Akhirnya kata Imam Syafi'i, ada orang baru dari unta nurunin anggur. Pak, boleh nggak saya bantuin? Boleh. Dibantuin manggul lah Imam Syafi'i. Manggul anggur. Akhirnya dikasih 2 kilo Imam Syafi'i. 2 kilo. Nih upahmu. Imam Syafi'i merasa menang sama guru. Ini gua dapat anggur gara-gara gua kerja. Nih, emang juga apa? Kudu kerja, rezeki itu. Begitu. Dia datang ke Imam Malik.
Karena murid sama guru berhasil pengen bagi. Imam Malik, apa nih tuh? Ini anggur, saya habis kerja. Begitu, duduk. Dari dimakan Imam Malik. Pas dimakan Imam Syafi'i bilang, "Guru, rezeki itu kudu kerja. Kalau enggak bisa. Nih buktinya. Kan yang benar saya, Guru." Begitu kata Imam Syafi'i. Yang benar saya nih, gua kerja, dapat 2 kantong. Ini kalau nggak kerja nggak dapat. Saya dari tadi dikira aja di rumah nggak pergi, dapat 1. Ini dapat 1 saya. Begitu. Yang paling tinggi kaya mayit. Kalau nggak bisa, posisikan Allah kaya orang tua. Bila mana ada orang tua nggak ada yang nyengsarakan anak, tanemin di hati, Allah nggak bakal nyengsarain kita. Kita hidup kasih fasilitas sama Allah. Ketiga, paling rendahnya posisikan kayak terdakwa pada pengacara. Kalau terdakwa pada pengacara, maka ada usaha rada banyakan, dan percaya dia bakal bantu kita. Posisikan Allah tuh kayak begitu. Ini tawakal namanya, saudara. Yakin Allah bersifat hayat. Karena itu dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah Anda kepada Tuhan yang bersifat hayat, hidup, tidak pernah mati. Mantepin jadi muslim. Bisa begitu. Bisa. Jadi jangan bingung. Ya orang kaya gua, begitu orang susah begini, gimana bisa haji? Jangan kayak begitu, mantepin. Saya mau mengamalkan ajaran Islam, saya bisa haji. Begitu, yang mantep. Tetangga saya, timbang jualan kangkung doang, bisa haji, saudara. Dia jual kangkung sama kebonnya. Begitu. Bener nggak? Tuh begitu. Mantep. Sama Allah tuh jangan takut jadi orang kurang mantep sama Allah. Mantep. Kalau mantep adi aja jalannya, jangan takut. Sampai sekarang masih hidup nggak? Masa kita dikasih akal oleh Allah, lalu akal itu digunakan buat jelek-jelekin Allah? Masa ngejelek-jelekin Allah pakai nikmat Allah? Ini nggak benar. Begitu, nggak benar. Orang kita dapat dari Allah ini akal. Akal bukan buat nyela Allah, tapi buat mensyukuri, memuji-muji Allah. Kudu berterima kasih sama Allah. Begitu, ini akal. Mohon maaf, anjing aja dikasih makan 3 bulan, nurut sama yang ngasih makan. Allah ngasih makan sama kita udah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau kita kagak nurut sama Allah, kebangetan. Enggak ngerti terima kasih. Udah hidup nikmat aja. Hidup jangan pakai baju orang lain. Ngukur baju mau di badan sendiri enak. Jangan kita memandang rezeki orang lain. Tetangga kita direktur, kita kondektur. Emang sih sama ujungnya. Tur kan depannya beda. Begitu, dia mah karyawannya banyak, kita nggak ada. Allah tuh openin, ada aja jalannya. Jadi jangan bingung dalam hidup, mantepin nama Allah. Bagaimana biar mantep? Kata Muallim Syafi'i Adzami, amalin saban hari, ya Hayyu ya Qayyum 1000 sehari semalam. Terserah mau cash setengah jam, atau udah ngelihat dari wajahnya kan demen kredit nih, di kredit mengajali. Begitu, Zuhur 200, Asar 200, Maghrib 200, Isya 200, Subuh 200. Kata guru, amalin nih. Kalau ente amalin Fahru, ente nggak bakal susah hidup. Ente bisa punya mobil,
ente bisa punya rumah, amal ini ya, jangan tinggal. Ini bekal dari mualim untuk modal ente nikah. Lempengin niatnya, baca ini. Begitu. Saya dongengin apa ya guru. Saya baca, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, beri kami kehidupan yang lebih baik. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha mengatur, bimbing kami dengan bimbinganmu yang terbaik. Wahai Tuhan yang maha kaya raya, berikan kami kekayaan lahir dan batin. Begitu hidup. Jangan takut. Baca aja ibu-ibu, ya Hayyu ya Qayyum. Lagi enggak apa-apa. Karena ini madzikir bukan Quran. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu. Biar mantap keimanan pada sifat hayat, enak. Jangan protes-protes sama Allah. Ada orang memprotes Allah, dia naik kuda. Lalu kemudian karena panas di padang sahara ada pohon, dia duduk, pohon beringin. Begitu, beringin. Kan di depan ada beringin tuh. Begitu. Duduk di bawah pohon beringin. Lalu dia matanya ke atas. Ini pohon gede kayak begini, buahnya seupil. Beringin buahnya segini, kecil. Ini nggak cocok ini Tuhan nyipta buah kayak gini. Masa pohon gede kayak begini, buahnya kecil. Dia lihat ke bawah, ada pohon semangka. Ini lebih parah, pohonnya kecil, buahnya segede pala orang. Ini nggak cocok. Kudunya juga pohon beringin yang gede begini, buahnya segede semangka. Pohon semangka kecil begitu tuh, kudunya buahnya segede bering. Jadi pas. Ini nggak pas nih. Lagi protes sama Allah, jatuh buah beringin kena hidungnya, peletuk. Itu innalillahi, abis innalillahi, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Untung buah beringin enggak segede semangka. Coba kalau segede semangka, modar saya, modar. Tuh, jangan sampai kita disadarin sama Allah, nunggu kena musibah dulu baru paham bahwa Allah itu sayang sama kita. Jangan kita baru paham Allah, nunggu ada musibah dulu, baru ada musibah baru ngerti. Paham. Jangan. Betapa banyak kurnia-kurnia Tuhan yang diberikan nama kita, cuman karena kita sering melihat tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, belakang, jadi stres, kayak Tuhan nggak sayang sama kita. Padahal begitu banyak kebaikan yang diberikan nama kita. Tetangga mungkin duitnya banyak, anaknya kena narkoba, kita duitnya dikit, anak kita ranking 1 jadi beasiswa. Apa enggak rezeki juga? Jadi memandang tuh harus utuh, jangan separuh-separuh. Makanya seringlah kita main ke masjid kayak begini, ngobrol sama temen, sering ngobrol. Kalau ngobrol tuh hatinya nyengir. Dah gua kira yang susah gua doang, parahan dia cuman kagak ngomong doang. Bener nggak tuh begitu. Jadi kita sering keluar biar nggak stres, begitu. Saya banyak kalau udah Sabtu Minggu banyak orang ntar ngadu, guru saya ini rugi dagang 5 miliar begitu. Kita bilang tuh sama temen kita Sopik tuh, dia hilang duit 5 miliar. Ente hilang nggak? Bor, Samira juga gak punya. Alhamdulillah nggak pakai hilang-hilang. Jadi nggak stres. Nikmati aja hidup. Jangan disetresin, jangan. Dinikmati. Kalau kaki kita mulai kotek-kotek, ini alhamdulillah. Makasih ya Rob. Jangan sembuhin. Ini udah sembuh ya Rob. Kalau kau balikin lagi kaki saya keker kayak dulu, Tegal rotan lagi ya Rob. Milenium, highlight. Udah gini aja Darul Mukminin mainannya. Darul Mukminin. Bener nggak? Begitu hidup. Udah dibikin nikmat. Begitu, dibikin nikmat. Jangan dibikin susah. Hidup dibikin nikmat. Jangan dibikin puyang-puyang. Jadi biar sehat. Orang sehat itu dari kita juga.
Begitu, maka pikiran kita jangan buat ngelamun, mata kita dua, jangan memandang masalah aja, pandang juga anugerah dari Allah. Allah itu hidup, memberi kehidupan kepada kita. Enak, hidup kita enak. Ya Allah, enak. Saudara mau dikasih 2 miliar tinggalnya di Gaza? Mau nggak? Di Gaza 2 miliar? Mau nggak? Enggak tenang. Udah tinggal di Praja, merem, udah pagi-pagi nasi uduk semur jengkol, udah nikmat. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Udah enak. Jangan disetresin hidup. Jalanin aja enak hidup itu. Jadi ndak ada yang namanya musibah, semuanya adalah nikmat. Itu ombak gede, ini kan musibah, ini ujian. Boleh tanya sama peselancar, ombak makin gede makin girang, dia memahami kehidupan. Biasa. Kalau kita ngomong dibenci orang, jangankan kita, ono Nabi Muhammad akhlaknya baik, enggak punya dosa, perilakunya baik, ada yang benci. Kita ada yang benci, wajar. Emang juga akhlak buruknya banyak, dosa banyak. Bener nggak? Jadi biasa aja hidup tuh. Jangan ngelamun. Orang habis ngatain kita, udah dia mau tidur, masa kita meremelek? Saya kurang ajar, gua dikata-katain. Padahal dia nge-share di grup doang, kita udah kesinggung. Malah kita juga yang ngintip status WA-nya. Kurang ajar ngata-ngatain gua. Lah, disuruh kagak ngintip. Kan yang ngintip kita, ngapa yang kesinggung kita? Ini namanya hatinya belum beres sama Allah. Beresin hati kita sama Allah, baru kita ketemu cahaya kedamaian, ketentraman daripada cahaya sifat hayatnya Allah. Tenang hidup kita, jangan disetresin, jangan dibingung. Tapi masalahnya nih, ya Allah, bini saya ya Allah ngomel mulu, pegel. Jangan dipegelin, ucapin alhamdulillah apa? Bini saya masih hidup. Di tanah kusir diem, beneran. Di tanah kusir nggak ada yang ngomel, diem aja. Tanah kusir itu. Ini ngomel-ngomel, tandanya masih apa? Hidup. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah aja. Kalau bininya ngomel, nyengir aja. Kenapa bang nyengir? Lu masih hidup. Begitu. Alhamdulillah. Udah begitu aja. Jangan disetresin. Jangan. Tapi ya Allah, mulutnya ama kaleng rombeng nyaringan dia. Ucapin alhamdulillah. Maling mau masuk agak berani. Bininya aja galak kayak begitu, gimana lakinya? Kata maling. Jadikan selamat. Jadi udah bagus saja. Jangan disetres-setresin hidupmu. Nih melotot paham apa kagak ini ya? Begitu. Ini yang mantep. Singkatnya, Allah bersifat hai, mustahil Allah mati. Karena itu mantepin gantungan hati ama Allah. Banyakin dikir, baca ya hayyu ya qayyum. Sehari semalam berapa? 1000 kali. Enggak bakalan bokeh seumur hidup asal kita baca saban hari ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kalau saudara punya kos-kosan, enggak bakalan kosong kos-kosannya. Kalau saudara punya kontrakan, enggak bakalan kosong kontrakannya. Kenapa? Ya hayyu ya qayyum amat sangat luar biasa di dalam merombak kehidupan muslim, sehingga hidup enggak sengsara, hidup penuh bahagia. Segini aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Pak Yai. Baik. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Kita sering diajarkan kalau kita memohon, berdoa sama Allah, kita ada rasa harap, takut, bila perlu merengek dan menangis.
Namun di satu sisi kita diajarkan yakin. Bisa nggak memadukan suasana kita yakin dengan tadi ada rasa takut dan harapan? Jadi emang ke mananya yakin itu kita kudu merengek, kudu menangis sama Allah. Lihat bocah, coba bayi, kalau kemudian dia nangis begini, minggu pagi, kata bayi, ibunya bilang, bentar anakku, bapakmu mau main sepeda ke Senayan, pengen sarapan, lagi goreng tempe. Bentar bapakmu mau mancing ke Cidokong. Dengerin aja. Kata bayi, apa dianggapnya saya nggak serius lapar ini ya? Saya ini serius, kata bayi. Maka dia kencengin, begitu. Itu kira-kira ibunya yang goreng tempe ditinggal apa enggak tuh? Tinggal. Kenapa ditinggal tempenya? Kenapa tuh? Udah serius. Jadi kalau kita minta sama Allah, yakin itu melahirkan keseriusan. Serius tuh kayak bayi. Jangan doa biasa aja sambil jalan minta rezeki, minta duit juga sama orang tua. Bagi duit sambil jalan, mana dibagi. Tarik tuh jubahnya ibunya, ayo mak, duit mak, sampai guling-guling ke tanah, dibeliin tuh petasan mau lebaran. Bener nggak? Gara-gara apa tuh? Serius, bukti serius, guling-guling. Jadi emang yakin tuh begitu. Yakin tuh melahirkan keseriusan sama Allah. Kudu mantep merengek sama Allah. Jangan nggak merengek. Dan kalau ngomong merengek yang paling bagus malam. Kalau kita di SPBU siang antrinya panjang. Begitu. Kalau malam dikit, di Pondok Indah aja tuh. Kalau malam langsung diisi aja. Kalau udah jam 1, jam 2, begitu. Gitu. Kalau malam banyak tidur, yang ngantri dikit. Dan itu paling bagus. Malam melek itu malam Allah tuh baik. Dicubit pengen kencing mulu malam, dia buruk sangka sama Allah. Gejala prostat tuh buruk sangka sama Allah. Pada Allah baik. Lu wudu sholat maksud Allah. Dia kagak ngerti. Parahnya lagi, dia kencing, boros sholat, boros wudhu, cebok kagak tidur lagi. Ngaji juga kayaknya orangnya nih. Parah itu kalau kayak begitu. Jadi yang mantap sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita baca Fatihah. Semoga semua keluarga besar ini rezekinya luas, usahanya lancar, sehat walafiat, anak keturunannya pada tinggi derajatnya, dikabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan semuanya di dalam keberlimpahan barokah dari Allah. Amin.